Lagi di mana itu? Lagi di mobil ya? Di rumah. Oh, di rumah. Emang kameranya burem lagi di kamar. bisa. Ini sengaja ya pakai filter embun gitu ya? Kok nggak kelihatan? Iya burem. Dilap dulu napa ya? Tuh baru kelihatan. Kayaknya nggak mungkin deh seburem itu. Iya, ini cuma dibikin kalau ini mah. Kasih pakai kain ya. Mungkin dari Bang Wijaya gitu ya, atau Bang Nick. Gimana bermain media sosial itu punya tujuan yang membuat kita bahagia, ngasih reward dan ngasih ekspektasi validasinya buat di dalam diri gitu, bukan di luar diri gitu. Iya. Gimana caranya? Kenapa harus di-mute? Gak apa-apa, gak usah di-mute. Coba cari, jangan membelakangi sinar, coba Bang. Caca. Nah. Oke. Pinky boy ya. Sebenarnya sosmed itu tergantung kitanya juga ya, cara menyikapinya. Ada yang menuju ke arah kita tempat belajar, menuju tempat kita nyari uang, menuju tempat kita untuk mengekspresikan segala sesuatu. Tapi kembali lagi, mengekspresikan itu kan bisa ada yang baik, bisa ada yang enggak. Terus belajar tuh belajar yang baik, belajar yang enggak. Ya sama, semua kembali lagi ke diri kita gitu. Di situ nanti kita akan ngerti kok manfaat media sosial itu nggak melulu negatif loh gitu. Karena banyak yang orang berpandangan media sosial, orang tuh ngapain sih ngeliatin itu handphone terus atau gini terus. Padahal kita lagi belajar di situ sebenarnya. Itu bisa jadi kan dari situ. Karena banyak hal teman-teman. Kalau kita sering lihat ya video-video atau video-video yang tentang meditasi misalnya, itu akan keluar itu terus algoritmanya gitu. Kita joget-joget ya joget-joget terus gitu. Gosip ya gosip terus yang akan keluar gitu. Jadi ya tergantung tujuan kita, tergantung niat kita. Kita akan dipertemukan dengan niat kita, tujuan kita. Alam tuh nggak pernah salah sasaran gitu. Semesta tuh nggak pernah salah sasaran. Iya. Ini kenapa beliau jadi begitu ya? Dan dia sibuk main filter. Makasih tanteku. Dengar gak sih? Di mute Bang Ja. Gimana? Kayaknya Iya, tadi dengar. Ya udah dilanjutkan. Gimana buat Bang Nick nih sebelum di close gitu ya? Ada orang yang kadang bingung, gak ada tujuan gitu, bermain media sosial, menggunakan komunikasi, dan keunikan dan kelebihan diri dia dan potensinya gitu. Orang itu nggak punya keunikan dan kelebihan diri gitu maksudnya? Bukan, menyikapi sosial media itu loh. Ya kalau media sosial ini kan aku udah pernah bilang ya, kalau untuk bermain media sosial, orang itu ada yang sebagai host live streaming kayak gini, ada yang dia affiliate produk, ada TikTok Go ya kan, yang pergi ke tempat-tempat yang viral, ada lagi yang cuma posting doang tapi nggak pernah visit akun apapun, dia posting keluar dari aplikasi cuma sekedar punya, ada yang punya akun untuk belanja doang. Tergantung orang itu menyikapinya seperti apa gitu loh, tergantung kemauan juga kalian mau arah gimana. Tapi kalau mau dikulik lebih dalam lagi, ya kalau misalnya di host live streaming, ya kalian bisa nyari duit, kita bisa nyari temen, kita bisa nyari keseruan, kita bisa nyari kegabutan atau nyari baperan pasangan gitu. Kalau misalnya fokus di live gitu loh. Jadi macam-macam nih kalian mau ngambil poin apa, dan gue nggak menyalahkan itu. Misalnya ada host yang bilang, oh ini dia butuh koin, oh ini dia nyari temen dong. Itu urusannya mereka masing-masing gitu. Jadi ada yang nyari hal-hal positif gitu kan, misalnya yang kajian-kajian atau apa, itu haknya mereka. Kita nggak bisa bilang mereka itu sok bijak, sok suci, sok apa gitu loh. Jadi nggak usah dijudge mereka ini mereka tujuannya kemana. Dia main media sosial untuk nyari pasangan, biarin.
Dia mau main media sosial nyari koin, biarin. Dia mulung koin, biarin. Dia cuma tap-tap layar, dia cuma typing-typing, biarin. Kita nggak ada hak untuk ngejudge orang. Itu. Yang berani ngejudge itu cuma Tuhan, gitu loh. Kalau di bawah Tuhan ya orang tua kita. Lebih itu ya nggak ada yang bisa ngejudge kita. Ini media sosial, bukan di real ya. Kalau di real kita bisa mengingatkan orang. Tapi kalau aku mengingatkan orang di bawah, aku nggak kenal mereka. Aku belum pernah ketemu. Dan aku nggak tahu fase kehidupan mereka, trauma yang mereka lewati. Aku nggak bisa. Aku berusaha ngobrol kayak gini, berusaha nyambung sama mereka. Itu juga udah alhamdulillah, gitu loh. Karena aku mau menyampaikan hal-hal yang positif. Aku sharing di sini hal-hal yang positif. Jadi iya, mulung koin hadiah. Jadi ya bebas gitu. Apapun yang kalian lakukan, aku menerima, aku ikhlas. Insya Allah dengan keikhlasan aku menerima kepribadian mereka masing-masing. Mungkin Tuhan akan membalas caranya sendiri di kehidupan aku, baik di live streaming atau di luar live streaming. Itu bisa terjadi. Hoki, keberuntungan itu bisa terjadi di luar sana kalau kita mengikhlaskan sesuatu. Makanya ada orang yang bilang, kenapa gue nggak pernah hoki ya? Kenapa gue nggak ada spender ya? Kenapa gue yang ngaca dulu gitu loh? Kalau mau ada spender ya banyak lagi poinnya. Lu live-nya kayak gimana? Lu tampilan live-nya kayak gimana? Kita jangan ngomongin fisik, karena spender juga manusia. Spender juga ada kesukaannya. Ada yang suka yang gemoy, ada yang suka cewek hitam, cowok kurus, cowok six pack. Jadi kalau misalnya live-nya mungkin nggak menarik, ya wajar spender nggak lewat, nggak hadir. Kalau mau ngebahas spender atau temen, misalnya ada orang yang ngerasa adem di room ini, ya mungkin dia nggak nyaman dengan orang-orang yang di luar sana live dengan konsep cara ngobrolnya nggak nyambung atau barbar atau terlalu banyak ngomongin hal-hal yang nggak berguna. Akhirnya mereka nggak nyaman di room seperti itu. Kenapa nyaman di sini, ngerasa adem, tenang atau gimana? Gitu. Jadi itu Bang Eza gitu loh. Jadi makanya intinya kalau main live streaming ini kosong aja. Jangan terlalu yang kayak afirmasi positif bla bla bla. Itu tergantung kamu menerimanya. Kalau misalnya kita udah nyampein positif tapi kalau Bang Ezanya nggak bisa menerima ya sama aja. Menurut Bang Eza kita ini nggak positif gitu. Kalau misalnya pribadinya Bang Eza nggak positif. Jadi tergantung mau seafirmasi positif apapun Bang Eza ngomong, ini rumahnya positif banget, aku adem gini-gini. Tapi kalau Bang Ezanya nggak nyaman sama muka kita, mungkin ada juga orang di live streaming ngelihat mukanya aja nggak nyaman gitu kan. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Jadi ya itu poin yang kayak gitu yang Bang Eza ambil. Mungkin harus pakai masker ya. Positif itu bisa diambil dari banyak sisi gitu loh. Jadi aku nggak bisa bilang kayak oh ini live-nya ini positif, live ini semuanya itu positif sebenarnya. Cuma tergantung poin kita aja ngambilnya kayak gimana gitu loh. Iya. Dari nanya tuh Bang Nik sama Bang Wijaya tuh kodamnya apa katanya? Gue sebenarnya baca, dia kan lagi ngobrol. Menurut Bang Eza sendiri gimana Bang Eza? Afirmasi itu apakah sepenting itu, sepengaruh itu dengan hidup kita gitu menurutmu? Karena saya menghadirkan di diri saya pribadi ya, ngebuat self talk positif itu benar-benar ya. Kadang kalau positif thinking kenapa yang hadirnya negatif? Karena itulah pikiran mindset bawah sadar kita membuat prasangka dari hambanya kita, diri kita sendiri gitu. Karena saya belajar di sini baru pertama kali saya main TikTok, belum sampai 4 bulan. Kayaknya saya butuh koin, saya butuh handphone, saya butuh silaturahmi, ketemu orang-orang yang buat naik level. Di TikTok ini dipertemukan gitu. Karena sebuah mindset dari pikiran bawah sadar ini benar-benar algoritmanya membaca gitu. Iya, betul sekali. Berarti tergantung vibrasi ya? Yes, vibrasi, frekuensi gitu semuanya. Ucapan itu nggak begitu terpengaruh. Ucapan itu tidak terlalu berpengaruh dengan kehidupan kita. Seperti itu kira-kira. Kasih kamu Nik. Kan afirmasi itu termasuk ucapan ya. Iya. Ucapan itu kan belum berarti vibrasi. Belum tentu vibrasi kan kalau ucapan itu. Ya, vibrasi kalau udah rasa kita ucapin nih kayak Bang Jaya, Bang Nik nih kayak ngucapin ini kan dengan rasa tenang, enjoy, santai, sampai yang pendengar sendiri juga merasa kok bisa enjoy banget ya Bang Nik ya kan. Bang Wijaya menghadirkan sebuah pengalaman-pengalamannya dari teman yang hadir, dari yang taping, dari menilai dan ngerasa
kayaknya dengan rasa gitu. Makanya pengen menghadirkan dengan kata-kata dan ucapan, gimana dengan vibrasi dengan rasa itu gitu. Iya, iya, setuju sekali. Kayaknya udah belajar banyak ya Bang Iza ini. Udah banyak dia. Iya. Ya memang kadang-kadang kita berucap tuh tanpa menggunakan rasa gitu kan. Kadang-kadang cuma berucap doang gitu. Kayak kita membayangkan sesuatu ya. Misalnya kita bukan membayangkan, berdoa sesuatu. Semoga besok gua diterima kerja di ini gitu kan, di tempat ini. Tapi dalam hati kecil kita tuh menolak. Kayaknya kalau kerja di sini begini deh. Kalau kerja di sini nanti begini deh. Lah itu nanti vibrasi kita yang akan menentukan kita masuk enggaknya di tempat kerja itu gitu. Kadang-kadang hati kecil kita tuh menolak tanpa alasan kadang-kadang. Kita berhadapan dengan sesuatu itu, ngobrol dengan seseorang tuh kadang-kadang hati kecil kita menolak sebenarnya. Terkadang seperti itu, yang namanya vibrasi itu seperti itu, getaran dari dalam hati terkecil. Itu yang benar-benar vibrasi ya. Bukan bukan dalam artian kadang-kadang kita ngerasa hati kecil kita itu yang ngomong, padahal bukan. Itu nafsu kita, itu ego kita. Kebencian kita gitu, kekecewaan kita, luka kita kadang-kadang. Tapi kita anggap itu hati kecil kita gitu. Makanya kita perlu belajar ya untuk memilih lagi mana ini vibrasi, mana ini kebencian kita, mana ini ketidaksukaan kita, luka kita, ego kita gitu. Lebih belajar ke situ. Kita lagi sama-sama belajar banyak di sini gitu kan. Di TikTok ini serius deh. Asal kalian tahu ya. Ketika aku udah mulai ada titik balik untuk gue harus berubah nih. Lah gue nggak ngerti kenapa di TikTok ini keluarnya kayak gitu semua nih, tentang rom nggak gitu terus spiritual, iya gitu. Kesadaran ini iya serius. Gue cuma niat ya, karena gue udah capek, gue udah lelah banget nih sama hidup ini, udah bener-bener lelah, udah gue letakin gitu, udah terserah mau ngapain ya Tuhan gitu. Gue udah lelah, aku mau beristirahat sejenak gitu. Nah ketika itu muncul nih, sedikit lama-lama kok begini ya, akhirnya ya sampai sekarang ini gitu. Algoritma di TikTok itu sebenarnya sama kayak algoritma kehidupan kita sebenarnya. Apa yang kita cari yang itu akan kita temukan. Apa yang kita cari, apa yang kita dapatkan gitu. Kalau kita mengejar harta, ya itu akan kita dapatkan gitu. Apakah kita akan mencari apa, ya itu akan kita dapatkan. Tapi umurnya, kesenangan kita itu akankah bisa lama? Kesenangan kita di dunia ini apakah akan bisa long life gitu? Nah, center gitu. Nah, gimana buat Bang Nick nih? Bisa menghadirkan vibrasi buat teman-teman yang lain, sama-sama ngerasa kebahagiaan, ngerasa empati, ngerasa saling membutuhkan, bukan datang lagi butuhnya doang kan gitu. Jangan salah. Aku termasuk orang yang agak sedikit menentang beberapa peribahasa. Salam nggak center? Kalau tadi ngobrol semua orang datang ada butuhnya, itu memang benar. Aku nggak menyalahkan itu. Iya. Jadi kamu jangan kalau bergaul tuh misalnya kamu jangan bilang lu datang ada maunya doang, stop ngucapin itu. Karena setiap orang datang itu minimal mereka itu pengen silaturahmi. Walaupun nggak ada duitnya, walaupun nggak ada bisnisnya, tapi dengan dia datang aja ke kita itu rezeki. Jadi jangan digituin. Belum tentu dia setiap datang. Jadi belum tentu dia setiap datang itu minjem duit, gitu loh. Kenapa dia datang minjem duit? Karena kamu yang berpikir, kamu yang meletakkan diri kamu tuh kaya di depan dia. Makanya dia selalu datang minjem duit ke kamu. Tapi buktinya sama teman yang lain dia nggak minjem duit. Kenapa ke kamu terus? Berarti kamu yang menerapkan itu ke orang-orang di sekitar kamu. Jadi jangan salahin kalau orang itu datang, kalau lu datang ada maunya doang gini-gini. Nanti lu akan dikasih gitu juga sama Tuhan. Lu akan 10 kali lipat lu nggak berpunya daripada orang itu. Itu hati-hati kalau ngomong kayak gitu. Itulah vibrasi tadi. Kalau kita ngomong, makanya banyak banget peribahasa yang kadang orang itu salah menempatkan dan salah mengartikan gitu loh. Jadi makanya aku langsung tergelitik tadi, datang ada maunya doang. Ya teman-teman yang datang di bawah juga ada maunya ya, karena memang berbagi, karena memang sharing gitu, karena memang pengen mendengarkan. Walaupun mereka nggak nge-give, nggak usah, karena mereka maunya itu, aku harus hargain. Mereka mau typing, aku hargain typingan mereka. Mereka mau tap like, aku hargain tap like mereka. Mungkin dari segi itu aku vibrasi yang kurasain di situ. Mungkin aku bersyukur mereka datang, karena kalau nggak kayak gitu ya mereka nggak ada di sini. Ya
Kalau cuma ngarepin gift mereka akan kabur gitu. Mereka akan kabur. Makanya kalau aku bilang, ngapain datang cuma lewat gini-gini, nggak nge-gift, nggak nge-tap, nggak absen, nggak apa. Mereka akan tersinggung karena kita nggak tahu fasenya mereka lagi ngetik dalam posisi apa. Lagi emosi kah? Lagi happy kah? Lagi di jalan kah? Ya elah, hostnya ngomong kayak begini, keluar. Mereka keluar dari room ini. Sesimpel itu. Kalau kita ngomong mereka datang ada maunya dong, jangan ucapin. Di real pun juga jangan ngucapin kayak gitu. Gitu di real. Kita datang ada teman, mentang-mentang dia minjem duit terus, ya kita yang bentuk. Kita sebagai ngaku kayak orang kaya atau terlihat kaya di depan dia. Gitu loh. Buktinya kan aku misal bermasalah sama Bang Eza. Bang Herdi bilang, "Enggak kok, Eza baik orangnya." Lah, kenapa dia aku bermasalah ya? Nah, itu berarti ada yang salah. Gitu loh. Jadi ya santai aja gitu loh. Makanya nggak usah ekspektasi, nggak usah save. Iya bener ya Ji. Aku makanya peribahasa tuh harus dipikir ulang teman-teman. Kalau ada yang ngomong apapun tentang peribahasa, kayak misalnya gunting kuku di malam hari, tiba-tiba cepet tua kata dia gitu loh. Itu gue relat ya. Itu bukan peribahasa. Jadi peribahasa tuh kayak misalnya gini. Peribahasa tuh beda nih. Kalau ini ungkapan ya, lebih ke ungkapan quotes gitu. Quotes. Kalau peribahasa tuh bukan seperti itu. Iya. Peribahasa itu bersajak. Jadi bukan ABAB misalnya gitu. Sajaknya apa? ABAB itu peribahasa. Shout nyaut ya. Ya, ungkapan-ungkapan inilah banyak kita bergaul. Quotes sekarang tuh kan banyak muncul ya. Quotes. Makanya ada yang bilang juga kalau di TikTok kalau ada semacam hadis atau apa, ini dari mana? Literasinya dari mana? Kan suka nanya gitu kan. Misalnya dari mana gitu loh. Makanya biar orang tuh nggak sesat gitu loh. Jadi makanya jangan gampang ngasih tahu orang yang quotes tentang lu harus menanamkan quotes ini tuh begini gitu loh. Jangan gitu, dalil gitu kan. Ini dalilnya mana gitu loh. Biar orang nggak sesat gitu loh. Ya bisa aja ini quotesnya apa, dalilnya dari mana kok lu bisa ada quotes seperti ini. Ke mindset ke jutaan orang. Akhirnya kata-kata itu ke mindset kan. Ke jutaan orang sekarang di zaman sekarang. Kayak orang datang ada maunya. Lah iya. Gue datang ke Jogja atau ke Semarang tempat Bang Herdi, walaupun gue nggak minta duit, lah kan tetap ada maunya, mau ketemu, gitu. Dia nggak ngasih gue duit, tapi kan mau ketemu. Tapi kalau selalu ngomong kayak begitu, dia datang ada maunya, ya lu juga datang ke orang ada maunya kok. Ada tujuannya. Ada tujuannya kok. Masa aku datang ada maunya, mau lihat Om Nik? Iya, apapun itu. Iya, mau tetap usaha. Aku, ya kan? Tetap usaha ya sender ya. Udah lama nggak masuk ya sender ya. Sibuk dengan anu barunya, ayangnya. Ya, kita udah berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Bang Iza, aku follow Bang Iza ya. Siap, izin, ya kan. Makasih banyak. Mantap. Iya, ini udah kemarin sama Bang Noy, sekarang Bang Wijaya, Manik udah 2 kali naik nih. Salam kenal ya Bang Wijaya. Iya, salam kenal. Iya, karena kemarin katanya suruh ngomong cie-cie katanya, cie-cie gitu ya. Anda live juga maunya pingin ada pengikut utama, iya. Ada live kita pengen ada pengikut, ada circle, ada komunitas gitu. Bang Nik nggak bikin grup gitu apa komunitas bagaimana gitu? Kalau nanti Bang Nik mau live nih ya kan, jangan lupa ya gitu kan. Kok suaranya lama-lama kayak Alif Cepmek ya? Bang Nik lama-lama kayak. Kemarin sih sempet pas gue ke Jogja itu kan sempet dengerin dari bawah kan, ada Bang Eza ini gue dengerin dari bawah gitu. Gue udah tahu sebenarnya sih gitu. Cuman waktu itu kan Ninoy kan yang di sini tuh gitu, Nick sama Ninoy itu saya Bang Eza. Tapi gue dengerin sih, lagi perjalanan tuh gue letakin, gue dengerin gitu. Nggak mungkin kalau masalah komunitas itu mungkin nanti ada temen yang bisa iniin lah. Yang urus kayak kalau sekarang nggak usah gue nggak menyarankan ya, nggak karena buat apa terlalu gitu, gimana ya, bukan yang nggak gimana belum se-viral itu sih. Aku nggak pede ke arah itu sih. Nggak. Gue yang orang pertama yang paling nolak kayaknya. Gak setuju gue.
Kalau gue mau ada mau tidak nggak masalah. Cuman terlalu muluk-muluk untuk sekarang itu aja sih. Kalau ada pun terserah. Kalau niatnya pasti silaturahmi, bisa berjodoh, bisa bisnis ya kan, peluang-peluang yang lain gitu kan. Komunik dulu ah. Nanti private life kalian berkurang. Iya. Bener. Jadi nggak ini, jangan dibatasi ya, jangan. Kadang-kadang kita tuh terjebak sama eksklusif, eksklusif, apalah itulah, terlalu eksklusif gitu kan. Usah. Terus di dalam forum itu Bang Herdi yang morning semua gitu kan. Nggak ada, gue nggak pernah. Yang ada malah. Tuh, Bang Nick udah nggak bayangin loh Bang Herdi ya kan. Selamat pagi semua. Gimana kabar hari ini gitu ya. Jangan lupa ya nanti live jam 8 ya. Sejarahnya nggak ada. Jangan kan grup orang kadang-kadang kita deket sama orang aja nggak ada kata-kata gitu sih. Paling ya udah morning udah gitu. Nggak bisa ya, nggak, kadang-kadang gue nggak bisa maksain apa yang bukan apa ya, bukan kebiasaan gue gitu. Kadang-kadang susah ya, jeleknya gue di situ kadang-kadang gitu. Ya kalau misalnya tiba-tiba ngumpul mendadak itu nggak apa-apa gitu loh. Misalnya tiba-tiba gue ke Jogja ada 2 orang 3 orang di live ini yang nonton ikutan ngopi sama kita 2 orang. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang bener-bener yang kayak di forum dibikin dalam di WA gitu kan, di WA aduh pusing dah. Bang Herdi nggak bisa. Jam berapa gitu kan, sama siapa aja gitu ya. Ini depan flyernya jutek, iya. Aduh, patungan apa biar sendiri-sendiri nih? Sebil-bil nggak, bagaimana? Pasti rame pasti kan. Iya bener, kita mau sholat ya guys, udah jam 1 lebih ya. Ya udah ya teman-teman ya, makasih. Bang Iza makasih ya udah mampir ya. Ya makasih banyak juga. Next time naik lagi ya. Sehat, bahagia, sukses selalu. Ya, amin dengan keadaannya lebih baik. Amin. Ya terima kasih teman-teman, kalau ada salah kata aku mohon maaf. Ambil yang baiknya, dikesampingkan yang kurang baiknya. Sehat selalu buat teman-teman yang dalam keadaan kurang sehat, yang belum berjodoh semuanya. Semoga dapat jodoh ya. Amin. Makasih teman-teman ya dengan segala bentuk supportnya. Kalian sangat membahagiakan hari ini, membahagiakan hatiku. Asik. Mungkin membahagiakan hati yang teman-teman yang lain juga. Maaf kalau banyak salah kata, salah perbuatan kita, terutama dari aku yang masih banyak orang ini masih harus banyak belajar. Semoga hari ini kita mendapatkan keberlimpahan dalam segala hal. Ilmu yang bermanfaat, rizki, kesehatan, segala nikmat, kemudahan dan kelancaran gitu. Kira-kira gue udah pantas jadi ustadz belum? Gue mau pakai peci dulu nih. Amin. Jadi ustadz aja, jangan jadi walid ya. Ntar jadi walid bahaya ntar ya. Amin. Makasih ya teman-teman ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.